Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Liza. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan Barat abad pertengahan. A. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan lazim disebut filsafat skolatik. Kata tersebut berasal dari kata skuler yang memiliki arti ajaran atau sekolahan. Pasalnya, sekolahan yang diselenggarakan oleh Karel Agung mengajarkan apa yang diistilahkannya sebagai artes liberales, meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomia, musika, dan dialektika. Dialektika sekarang ini disebut dengan logika, dan kata skolatik menjadi istilah bagi filsafat abad 9-15 yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Secara historis, khazanah pemikiran filsafat Yunani pernah mencapai kejayaan dan hasil yang gemilang dengan melahirkan peradaban Yunani. Menurut perkembangan sejarah pemikiran manusia, peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia di dunia. Peradaban Yunani terus menyebar ke berbagai bangsa, diantaranya ialah bangsa Romawi. Romawi merupakan kerajaan terbesar di daratan Eropa pada waktu itu. Setelah filsafat Yunani sampai ke daratan Eropa, di sana mendapatkan lahan baru dalam pertumbuhannya. Karena bersamaan dengan nama Kristen, sehingga membentuk suatu formulasi baru, maka muncullah filsafat Eropa yang sesungguhnya. Penjelmaan filsafat Yunani setelah berintegrasi dengan agama Kristen. Filsafat Barat abad pertengahan tahun 476 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para filsuf juga tidak memiliki kebebasan berpikir. Untuk mengetahui corak pemikiran filsafat abad pertengahan, perlu dipahami karakteristik dan ciri khas pemikiran filsafatnya. Beberapa karakteristik yang perlu dimengerti adalah: 1. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. B. Sejarah periode filsafat skolatik Islam. Menurut Hasbullah Bukhari, istilah skolatik Islam jarang dipakai dalam khazanah pemikiran Islam. Istilah yang sering dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Kedua ilmu tersebut dalam pembahasannya dipisahkan. Periode skolatik Islam dapat dibagi dalam 4 masa. 1. Periode kalam pertama. 2. Periode filsafat pertama. 3. Periode kalam kedua. 4. Periode filsafat kedua. C. Periode filsafat skolatik Kristen. Dalam sejarah perkembangannya, periode skolatik Kristen dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa skolatik awal abad 9 sampai 12 Masehi. 2. Masa skolatik keemasan. 3. Masa skolatik akhir. D. Skolatik Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Puncak tradisi pemikiran skolatisme adalah pada masa Thomas Aquinas. Ia adalah seorang pendeta Dominikan Gereja Katolik. Karya filsafatnya yang terpenting adalah multivolume Summa Contra Gentiles, sedangkan Summa Theological menjadi karya teologinya yang disajikan secara sistematis yang dipersembahkan bagi orang-orang yang ingin menjadi biarawan dan pendeta. Karya tersebut menjadi rangkuman definitif filsafat Katolik. Dalam banyak hal, Thomas Aquinas lebih dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles ketimbang Plato. Karena begitu cenderungnya dengan pemikiran Aristoteles, ia menganggap sang filsuf sebenarnya adalah Aristoteles. Karenanya ia memberi tempat khusus atas pemikiran Aristotelian dalam tradisi Kristen dengan memberi penghargaan yang relatif tinggi terhadap dunia alamiah dan pengetahuan manusia. Bahkan Thomas Aquinas tidak hanya menyajikan dunia alamiah sebagai hal yang nyata dan dapat diketahui, tetapi juga sebagai suatu refleksi hukum Tuhan. Metafisika bagi Thomas Aquinas mengarah
pada pengetahuan atas Tuhan. Akal budi harus digunakan untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia dan alam semesta. Dengan begitu, tidak salah kalau Thomas Aquinas lebih dikenal sebagai pemikir empiris ketimbang idealis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.